يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن اهتدى بهداه إلى يوم القيامة. أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Ikhwati wa akhawati a'azzakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan curahan kasih sayang yang Allah curahkan kepada kita, yang dengannya kita bisa kembali hadir dalam majlis ilmu, menuntut ilmu syar'i, mendengarkan ayat-ayat yang dibacakan dan hadis-hadis Nabi yang dijelaskan yang terkait dengan tauhid, yang semoga akan menambah keyakinan, keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Jalla wa'ala, dan juga menghadirkan rasa takut di hati kita dari melakukan dosa-dosa dan kemaksiatan kepadanya. Pada kesempatan malam hari ini, di hari Rabu pekan kedua, kita akan sama-sama mengkaji kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid, atau mengkaji kitab Tauhid, yang pada kesempatan ini kita akan membahas bab yang keenam yang ditulis oleh penulis, ya, dengan menyebutkan minasyirki lubsul halaqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala'i au daf'i. Termasuk kesyirikan memakai gelang atau benang atau sejenisnya untuk menghilangkan atau menangkal bencana. Jadi setelah muallif, penulis kitab tauhid, menjelaskan kepada kita tentang hakikat tauhid, menjelaskan kepada kita tentang urgensi dan keutamaan tauhid, dan juga menjelaskan kepada kita tentang bahaya-bahaya kesyirikan. Maka mulai bab ini sampai dengan beberapa bab berikutnya, beliau akan menyebutkan kepada kita tentang beberapa fenomena-fenomena kesyirikan yang banyak dilakukan oleh manusia. Dan ternyata perbuatan ini sudah dilakukan sejak dahulu kala. Bahkan sejak Nabi SAW masih berada di tengah-tengah mereka. Jika perbuatan ini dilakukan oleh mereka sebagai generasi terbaik, maka sudah barang tentu generasi-generasi setelahnya lebih rawan lagi untuk melakukan perbuatan-perbuatan ini. Karena tidaklah satu generasi yang datang kecuali setelahnya itu akan lebih buruk daripada yang sebelumnya. Ya. Dan bab ini diutamakan atau diungkap terlebih dahulu oleh muallif karena memang ini yang paling banyak terjadi.
Kalau kesyirikan dalam bentuk menyembah patung dan berhala, betul itu terjadi di masa Nabi. Betul itu terjadi di masa lalu. Tetapi nampaknya kesyirikan yang modelnya seperti itu, nyembah patung, nyembah berhala, nyaris sudah jarang terlihat. Kalau tidak dikatakan tidak ada. Ya mungkin ada, tapi kesyirikan yang model seperti ini jarang. Ya, nyaris mata kita ini belum melihat, ya, dari kalangan kaum muslimin. Ya beda dengan orang-orang yang non muslim. Kita bicara orang muslim umpamanya nyembah patung, nyembah berhala, itu jarang terjadi, jarang terlihat. Bukan berarti kesyirikan dalam bentuk ini tidak perlu diingatkan. Tetap umat harus diingatkan tentang kesyirikan yang seperti ini. Nyembah patung, nyembah berhala pun tetap harus diingatkan tentang keharamannya. Kenapa? Ya karena apa yang terjadi di masa lalu sangat rentan juga terjadi di masa-masa berikutnya. Karena apa yang terjadi di masa lalu biasanya terulang di masa berikutnya. Sejarah-sejarah yang pernah terjadi di masa lalu kerap kali diulang oleh generasi-generasi setelahnya. Maka kerap kali ada ungkapan sejarah itu kadang terulang. Sering kalinya terulang. Ya, dengan pemain yang berbeda, dengan sosok-sosok yang berbeda. Sehingga kerap kali kita mendapatkan satu ungkapan jas merah katanya, ya. Apa itu jas merah? Jangan sekali-kali melupakan sejarah, karena apa yang terjadi di masa lalu kerap kali terulang. Terulangnya ini bisa 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, tapi biasanya sejarah itu memang kerap kali terulang. Ya. Dengan pemain-pemain yang berbeda, dengan tokoh-tokoh yang berbeda. Ya. Umpamanya penyembahan berhala, kita tidak pungkiri itu terjadi di masa kaum Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ya pernah terjadi. Dan ternyata penyembahan terhadap berhala kembali lagi terjadi pada masa jahiliyah. Udah berapa puluh tahun, bahkan ratusan tahun itu baru terjadi lagi. Pertama kali terjadi penyembahan berhala pada kaum Nabi Nuh. Kemudian terjadi lagi di masa Nabi SAW setelah ratusan tahun. Dengan pelaku yang berbeda dan juga dengan nama sesembahan berhala yang berbeda. Kalau di masa kaum Nabi Nuh berhala-berhala atau patung-patung yang disembah namanya Wadda, Suwa, Yagus, Ya'uq, Nasr. Ya. Dan pelakunya adalah kaum Nabi Nuh. Sesembahan patungnya namanya adalah nama-nama itu sebagaimana yang Allah ungkap dalam surah Nuh. Ribuan ratusan tahun berikutnya di masa zaman jahiliyah ternyata terulang lagi kebodohan yang terjadi pada kaum Nabi Nuh. Masyarakat kaum jahiliyah menyembah lagi patung dan berhala. Kalau dulu namanya Wadda, Suwa, Yagus, Ya'uq, Nasr, di zaman jahiliyah namanya Lata, Uzza, Manat, dan Hubal. Dengan nama yang berbeda, pelaku yang berbeda, tetapi perilakunya mirip. Apakah kemudian kejadian ini yakin tidak akan terjadi di masa-masa berikutnya? Nggak ada yang menjamin. Dan ada kemungkinan apa yang terjadi di masa lalu bisa saja kemudian juga terulang di masa-masa yang akan datang. Kalau sekarang walhamdulillah fenomena ini belum kita lihat. Kesyirikan kaum mukminin dalam artian mereka menyembah patung dan berhala. Tetapi ada kemungkinan itu akan terulang. Ketika ilmu itu dilupakan dan tidak lagi ada orang yang mengingatkan tentang bahaya kesyirikan. Ketika diwafatkannya para ulama, tidak menutup kemungkinan apa yang terjadi pada kaum jahiliyah, apa yang terjadi pada kaum Nabi Nuh, ya diikuti oleh generasi-generasi yang seterusnya. Siapa yang menjamin? Makanya nanti dalam bab yang sama, ya di akhir bab-bab juga, ya Syekh Muhammad bin penulis juga mengingatkan kepada kita, ya tentang apa? Penjelasan tentang bahwa ada sebagian umat ini yang nantinya mereka akan juga menyembah berhala. Tapi kapannya kita nggak tahu. Tapi itu semua adalah prediksi-prediksi yang sudah
diungkap oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kesyirikan dalam bentuk memakai gelang atau benang atau sejenisnya untuk menghilangkan dan menangkal bencana disebutkan pertama kali oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab karena fenomena ini yang sering terjadi di masa lalu dan juga umat-umat di masa sekarang. Dan kalau kebetulan kita pernah sebagai pelakunya, maka kita patut untuk bertaubat kepada Allah. Bersyukur kepada Allah tidak Allah wafatkan kita dalam keadaan mati dengan membawa dosa ini. Tetapi Allah sempatkan kita untuk hidup, maka manfaatkan untuk kita bertaubat kepada Allah dari dosa-dosa masa lalu. Ya. Karena apa yang terjadi ini ya bukan merupakan sebuah perkara yang orang itu menjadi aman dalam melakukannya. Kita lihat nanti hatta seorang sahabat Imran bin Husain melakukan perbuatan ini. Yang awalnya dia menyatakan ini perkara yang sah-sah saja. Boleh-boleh saja. Makanya Imran yang merupakan sahabat Nabi bahkan salah satu perawi hadis melakukan perkara ini, menganggap ini perbuatan yang biasa-biasa saja. Sampai kemudian ternyata Nabi bersikap keras terhadap pelakunya. Maka sejak saat itu ditinggalkan. Dan itu sama sekali tidak mencederai kehormatan beliau, kemuliaan beliau sebagai salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang banyak meriwayatkan hadis-hadis dari beliau. Maka sekali lagi, jika kita termasuk orang yang pernah melakukan perbuatan-perbuatan ini, maka segera kita memohon ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah atas kejahilan kita, dan kita bertekad untuk tidak mengulanginya lagi di masa-masa yang akan datang. Di pertemuan yang lalu kita sudah bahas. Beliau menyebutkan di sini termasuk kesyirikan tanpa menyebut syiriknya besar atau syiriknya kecil. Karena melakukan perbuatan ini, menggantungkan benang atau gelang atau yang sejenisnya, ya, dengan tujuan tadi ya, tujuan untuk menangkal bencana atau untuk menghilangkan bencana yang sudah turun. Ini merupakan bagian daripada kesyirikan. Beliau tidak menyebutkan besar atau kecil karena syirik ini bisa terjadi pada keduanya. Artinya perbuatan ini bisa masuknya syirik kecil, bisa saja masuknya syirik besar. Ya. Yahtalifu biikhtilafil maqsudi wan niyyah. Itu akan tergantung dari niat dan tujuan orang yang memakainya. Fa idza kana al-insan labisa hadzal khaita awil halaqata mu'taqidan annaha tu'athir fi nafsiha. Jika orang yang memakai gelang atau cincin atau benang atau yang sejenisnya, dia meyakini bahwa benda-benda itu secara zat dia mampu untuk menangkal bencana-bencana tadi, tidak lagi menjadikan sebagai sebab, tetapi meyakini bahwa benda itu benar-benar akan bisa menangkal bencana yang akan datang kepadanya. Yu'athir bidzatiha, dia memberikan efek secara zat, ya. Maka jika seperti itu keyakinannya, jatuhnya itu sudah syirik besar. Ya. Kenapa dikatakan syirik besar? Li'annahu ja'alahu syarikan lillahi fir rububiyah. Karena dia telah menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah dalam hal rububiyah, ya. Wat tasarruf wan naf'i wad dar. Memberikan tandingan bagi Allah dalam tauhid rububiyah, dalam hal memberikan manfaat dan mudarat. Ya, kita tahu bahwa dalam memberikan manfaat dan mudarat itu adalah hak milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi yang namanya kesyirikan itu bukan hanya terjadi pada masalah peribadatan, bukan masalah uluhiyah saja. Kadang kesyirikan juga terjadi pada masalah rububiyah. Rububiyah itu mensyirikkan Allah dalam perbuatannya.
Jadi perbuatan Allah diyakini bisa juga mampu dilakukan oleh manusia yang lainnya. Atau ada kekuatan lain yang bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Allah. Itu namanya syirik dalam hal rububiyah. Di antara rububiyah Allah adalah apa? An-naf'u wad-darru. Memberikan manfaat dan memberikan mudarat. Mutlak kemampuan ini hanya milik Allah. Nah, ketika dia meyakini ada benda lain, ada makhluk lain, ada kekuatan lain yang bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Allah, berarti dia telah berbuat syirik kepada Allah dalam hal tauhid rububiyah. Jadi ada sebenarnya namanya kesyirikan dalam hal rububiyah. Kenapa ini jarang dibahas? Karena memang jarang dilakukan. Orang itu ketika dia berada dalam fitrah yang benar, akalnya sehat, akalnya waras, ya, dia tidak akan mensyirikkan Allah dalam al-rububiyah. Karena rububiyah ini, jangankan orang beriman, orang-orang kafir Quraisy pun tidak melakukannya. Ya. Orang-orang kafir Quraisy menetapkan nggak tauhid rububiyah? Mereka menetapkan. Maka jika ada orang beriman tidak menetapkan tauhid rububiyah, berarti dapat dipastikan pemikirannya itu lebih parah daripada orang-orang kafir Quraisy. Ketika misalkan dia meyakini ada yang mengatur alam semesta selain Allah. Ketika dia meyakini ada yang menciptakan atau yang menciptakan langit dan bumi itu bukan Allah. Atau yang menciptakannya adalah Allah, tapi Allah nggak sendirian. Allah berserikat dengan kekuatan tertentu. Atau Allah mengatur alam semesta ini nggak sendirian. Ada kekuatan lain, ada makhluk lain yang juga sama-sama dengan Allah mengatur alam semesta. Berarti apa dia? Dia telah menduakan Allah dalam hal perbuatannya. Itu tidak dilakukan oleh orang-orang kafir. Kenapa orang beriman malah meyakininya? Allah mengatakan wala in sa'alta man khalaqas samawati wal ard. Jika engkau tanya mereka orang-orang kafir Quraisy, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang mengatur alam semesta? Maka dapat dipastikan mereka akan jawab siapa? Allah. La yaqulunna Allah. Ketika engkau tanyakan pertanyaan ini kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi, matahari dan rembulan, mengatur alam semesta, mereka semua pasti akan mengatakan Allah. Ya. Mereka enggak katakan, oh yang menciptakan langit dan bumi adalah Lata Uzza yang mereka sembah. Enggak. Oh yang mengatur alam semesta adalah Manat dan Ubal, patung-patung yang selama ini mereka sembah. Tidak katakan itu. Walaupun dalam peribadatan mereka berikan kepada berhala, tapi dalam keyakinan rububiyah mereka yakini bahwa yang melakukan itu semua adalah Allah. Nggak pernah mereka menduakan Allah dalam hal perbuatannya. Maka ketika ada orang menduakan Allah terhadap perbuatannya, maka dia telah melakukan syirik dalam hal rububiyah. Nah, orang yang meyakini bahwa gelang, kemudian benang atau benda-benda lain secara zat dia bisa memberikan manfaat buat dia. Apa manfaatnya? Bisa menolak bencana. Apa manfaatnya? Bisa mengangkat bencana. Dengan sendirinya benda-benda yang dia pakai itu memiliki kemampuan itu. Padahal seharusnya yang harus dia yakini yang memberikan manfaat untuk bisa menolak bencana adalah Allah. Yang bisa mengangkat bencana setelah bencana itu turun adalah Allah. Tapi kenapa justru dia meyakininya pada benda-benda yang dia pakai? Gelangkah, kalungkah, benangkah, atau hal-hal lain yang dia yakini secara zat bahwa dia bisa memberikan pengaruh dalam memberikan manfaat dan mudarat terhadap dirinya. Kalau sudah sampai pada tahap ini, jatuhnya itu syirik besar, naudzubillah. Ya. Tetapi ini taqada annallaha ja'ala sababan lidzalika fa hadza minal asghar. Tapi kalau dia hanya menjadikan itu sebagai sebab, dia enggak meyakini jimat yang dia pakai ini, gelang dan
benang yang dia pakai untuk menangkal ini, dia tidak meyakini dia bisa menahan bencana yang ada pada saya. Tidak. Allah tetap yang menahannya. Tetapi dengan perantara ini. Dengan sebab benda yang saya pakai ini. Dengan sebab jimat-jimat yang saya gantungkan ini, Allah nggak turunkan bencana sama saya. Dia masih yakin yang menurunkan bencana adalah Allah, yang menahan bencana adalah Allah, tetapi melalui sebab-sebab jimat yang dia pakai. Bolehkah? Nggak boleh. Hukumnya tetap syirik, cuman syiriknya syirik kecil, ya. Akan tetapi diingatkan di sini, nah, idza qulna innahu asghar, dan kami rasa ya ini yang banyak terjadi. Jadi mereka-mereka yang masih melakukan ini, memakai jimat-jimat entah berupa, ya kalau di sini kan disebutkan gelang dan benang, ya, atau yang lainnya juga bisa selain itu, ya. Saya yakin dan percaya mereka-mereka yang masih menggantungkan jimat, ya, hanya sebatas menjadikan itu sebagai sebab saja, ya. Kita yakin mereka-mereka yang melakukan itu masih sebatas menjadikan itu sebagai sebab. Mereka tetap meyakini an-nafi wad-dar huwallah. Ya, mereka pasti masih meyakini yang memberikan manfaat sama dia adalah Allah. Yang menurunkan mudarat sama dia adalah Allah. Tetapi dengan sebab saya pakai jimat ini, Allah tahan mudarat pada diri saya. Berarti menjadikan itu sebagai sebab. Ya. Dan ketika orang salah dalam mencari sebab, ternyata itu berbahaya dalam agama. Ya, maka itu pandai-pandai kita dalam mengambil sebab. Ketika sebabnya itu adalah sebab-sebab yang syar'i atau sebab-sebab yang kauni, syar'i itu sebab yang sesuai dengan syariat, boleh kita ambil. Atau sebab kauni, sebab-sebab yang sifatnya logis dan masuk akal, boleh kita ambil. Tapi ketika kita menjadikan sesuatu sebagai sebab kita mendapatkan kebaikan atau tertolak dari bencana, sementara Allah tidak menjadikan itu sebagai sebab, itu bisa jatuh pada syirik kecil, ya. Maka di sini disebutkan bahwa sebab itu ada dua macam. Asbabun ja'ala Allahu asbaban. Sebab-sebab yang memang Allah jadikan itu sebagai sebab. Sebab untuk kita mendapatkan perlindungan. Sebab untuk Allah memberikan penjagaan sehingga tidak menurunkan bencana sama kita. Fahadhihi yu'mal biha. Maka sebab yang ini boleh kita ambil. Misalkan mencari sebab keselamatan melalui zikir. Mencari sebab keselamatan melalui doa. Mencari sebab keselamatan dan kesembuhan melalui ruqyah umpamanya. Yang itu sesuatu yang syar'i, ada tuntunannya, ada dalil yang membolehkan itu. Kalau ada dalilnya, ada ketetapannya, mau masuk akal atau enggak masuk akal, boleh kita lakukan. Ya. Walakin la yu'tamad 'alaiha. Boleh kita ambil sebab itu, tapi kita jangan bersandar sama sebab. Yang namanya sebab bisa terjadi, bisa tidak. Ya, kadang orang mencari sebab, tetapi hasil dari dia mencari sebab nggak dia dapatkan. Misalkan di antara sebab untuk bisa mendapatkan kesembuhan adalah apa? Berobat. Boleh nggak kita ngambil berobat untuk mendapatkan kesembuhan? Boleh. Kenapa? Itu sebab yang sifatnya syar'i. Ada perintah kita untuk berobat. Tadawau, kata Nabi, berobatlah kalian. Menunjukkan ketika kita sakit, ingin mendapatkan kesembuhan dengan lewat berobat, boleh. Kita mencari sebab-sebab yang syar'i, tapi jangan bergantung kepada sebab. Karena yang namanya sebab tetaplah sebab, nggak mesti akan terjadi hasilnya. Karena itulah banyak kita dapati ada orang berobat tapi tetap penyakitnya tidak sembuh. Untuk bisa punya anak kita harus melakukan sebabnya, yaitu apa? Nikah. Boleh nggak kita mau punya anak melakukan sebab dengan cara menikah? Boleh. Menikah untuk menjadi sebab kita punya anak. Kenapa mencari sebab itu dibolehkan? Dalil banyak yang menyebutkan kita menikah. Boleh kita mengambil sebab-sebab yang sifatnya syar'i, tapi la ya'tamid 'alaiha. Enggak boleh kita bergantung. Karena ada kalanya sebab sudah kita lakukan tapi hasilnya enggak kita dapatkan.
Betapa banyak orang menikah ingin punya anak, tapi sudah menikah nggak punya anak-anak juga. Ini menjadi pelajaran buat kita bahwa sebab itu tetaplah sebagai sebuah sebab. Hati kita harus tetap kita gantungkan kepada Allah. Tetap meminta kepada Allah. Walau demikian, melakukan sebab adalah perkara yang dianjurkan. Nah, dan yang kedua adalah asbab lam yaj'alhallahu asbaban. Sebab-sebab yang tidak Allah jadikan itu sebagai sebab. Ya, maka ketika sebab itu diambil, akan membuat hati bergantung dengan sebab yang tidak dijadikan sebab oleh Allah. Dan itulah yang dinamakan dengan bagian daripada kesyirikan. Ya, namanya orang kan ingin supaya selamat dari mara bahaya kan, terhindar dari bencana, siapapun seperti itu. Ya, maka bagaimana caranya? Boleh nggak kita mengambil sebab supaya kita tidak mendapatkan bencana? Boleh. Pilihannya dua, ambillah sebab-sebab yang syar'i ada dalilnya, atau yang kedua sebab-sebab yang sifatnya kauni, logis, masuk akal. Sekalipun nggak ada dalilnya boleh kita ambil, karena itu logis. Ya. Tapi kalau sebabnya nggak ada dalilnya, kemudian juga nggak logis, ya, itu nggak boleh diambil. Sebab kalau kita paksakan untuk kita ambil, akan menjadi kesyirikan. Ya, umpamanya saat kita mau bepergian, ya, tentu kita ingin selamat, terhindar dari mara bahaya. Boleh melakukan beberapa sebab untuk kita selamat dalam perjalanan? Boleh. Ambil yang pertama sebab-sebab syar'i. Apa sebab-sebab syar'i? Baca doa, berzikir, naik kendaraan berdoa. Ketika kita keluar rumah berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Yang Nabi katakan, siapa yang keluar rumah kemudian dia membaca doa tersebut, maka dikatakan kepada dia, malaikat akan berkata sama dia, cuma dia nggak dengar saja, wukita wahudita wakufita. Engkau akan dicukupi, engkau akan diberikan petunjuk, dan engkau akan diberikan perlindungan oleh Allah. Ternyata doa itu, zikir yang dibaca tadi, menjadi sebab kita mendapatkan penjagaan, perlindungan dari Allah. Ini perkara gaib, tapi karena Nabi yang sampaikan, ya kita yakin bahwa membaca doa itu menjadi sebab Allah akan jaga kita dan akan menjadi penangkal kita dari mendapatkan bencana. Atau kita ambil sebab yang dia tidak syar'i, nggak ada dalilnya tapi logis, ya. Umpamanya sebelum berangkat kita cek kondisi mobil kita. Ya, ketika kita dapati bannya misalkan sudah mulai botak umpamanya, atau remnya juga nggak pakem-pakem amat umpamanya, segera kita perbaiki, segera kita ganti bannya. Ini namanya mengambil sebab yang sifatnya apa? Logis, bukan syar'i, karena nggak ada dalil syar'i yang mengatakan apabila ban mobilmu telah mulai gundul umpamanya, segera ganti dengan ban yang baru. Nggak ada dalil itu. Tapi kita melakukan itu karena itu logis. Ya, ketika kita bepergian jauh dengan menggunakan ban mobil yang baru umpamanya, ya, itu tentu untuk mendapatkan keselamatan lebih besar ketimbang kita menggunakan ya ban-ban yang bermasalah, apalagi ketika kita sedang safarnya jauh. Berarti kita boleh mengambil sebab itu, tetapi tetap tidak boleh bergantung, ya, karena betapa banyak kita dapati orang umpamanya sudah mengambil sebab-sebab kauniyah, dia tahu akan bepergian jauh umpamanya keluar kota, maka semua sebab kauniyah sudah dia siapkan semuanya. Sebelum berangkat dia cek remnya, dia cek ban-bannya, semuanya bagus semuanya, bahkan semuanya baru semuanya. Tapi ternyata di jalan tetap dia mendapatkan ya kecelakaan. Menunjukkan apa? Sebab itu nggak bisa menjadi tempat kita bergantung. Ya, yang menjadi tempat bergantung adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekarang kita akan sebutkan dalil terkait dengan ini, ya. Lubsul halaqah, ya, sekali lagi di sini dikatakan memakai. Ya. Tetapi sejatinya maknanya bisa lebih luas daripada itu.
Bisa saja menyimpan, mengantongi. Dia nggak dia pakai jimat itu, tapi dia kantongi di sakunya. Atau bisa juga ditempel, atau bisa juga digantungkan. Jadi kalimat memakai nggak mesti jimat itu bentuknya dipakai. Bisa saja diikat, bisa saja digantung, bisa saja ditempel, bisa saja dikantongi. Selama dia meyakini benda-benda itu bisa menahan bencana, mengangkat mudarat, itu bagian daripada jimat yang terlarang. Kemudian juga di sini disebutkan al-halaqah, artinya gelang-gelang yang melingkar. Wal khait, dan juga benang. Ya, apakah cuma dua benda ini saja yang bisa dijadikan jimat? Kita katakan tidak. Ya mungkin beliau menyebutkan kalimat gelang dan benang itu yang banyak terjadi di masa lalu. Ya, kemudian seiring dengan berjalannya waktu, orang mungkin bermacam-macam dengan jimat. Ya. Ya bisa dengan tasbih, bahkan bisa dijadikan jimat. Bisa dengan sabuk, bisa dengan keris, bisa dengan kancing, ya. Ya bahkan nanti juga secara khusus adalah kerang-kerang, ya. Bahkan mungkin dengan foto-foto orang soleh juga sekarang bisa dijadikan itu sebagai sebab untuk bisa mendapatkan keberkahan umpamanya. Ya, dan ternyata ada dai-dainya yang mengajak itu. Ya, ketika rumah Anda dipenuhi oleh fotonya orang soleh, dipenuhi oleh foto-foto kiai, dipenuhi oleh foto-foto habib umpamanya, maka itu akan mendatangkan keberkahan dan kebaikan. Subhanallah. Ya, padahal itu sangat bertentangan dengan dalil sahih yang mengatakan bahwa malaikat la tadkhulul malaikatu baitan, malaikat tidak masuk pada satu rumah fihi surah wal kalab, yang di dalamnya ada anjing dan gambar-gambar makhluk bernyawa. Dia malah mengatakan dengan memajang gambar makhluk bernyawa akan mendatangkan keberkahan dan akan membuat rumah itu selamat dari bencana, dari kebakaran, kemalingan dan sebagainya. Jadi bisa saja bentuknya itu dengan aneka ragam. Disebutkan gelang dan benang itu yang banyak terjadi di masa lalu. Ya. Kemudian itu tadi memakai, istilah memakaikan berarti apa di sini? Dimakaikan pada dirinya. Maknanya bisa meluas, entah dipakaikan untuk dirinya ataupun dipakaikan kepada orang lain. Terutama sekali yang banyak terjadi baik di masa lalu ataupun di masa sekarang adalah menggantungkan benda-benda ini kepada anak kecil. Ya, kalung-kalung yang dileherkan dikalungkan di lehernya, ya dengan tujuan nanti dia akan selamat dari pandangan jahat manusia, dari gangguan jin dan sebagainya, ya. Atau bisa saja jimat itu nggak dipakai di badan, nggak dipakai di di leher, tetapi jimat itu dia pakaikan di kendaraannya, dia pakaikan di tokonya, dia pakaikan di rumahnya. Lagi-lagi untuk apa? Untuk menangkal bencana, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, digantungkanlah benda-benda tertentu di tokonya supaya laris. Digantungkanlah benda-benda tertentu di rumahnya supaya enggak kebakaran. Digantungkanlah benda-benda tertentu di mana? Ya di mobilnya, ya supaya tidak tabrakan, tidak kecelakaan dan sebagainya. Apa hubungannya antara benda tersebut dengan kecelakaan? Ya. Kalau tadi ban gundul dengan kecelakaan itu kan ada korelasinya. Ya. Rem blong dengan kecelakaan ada nggak korelasinya? Ada. Tetapi menggantungkan entah gambar, entah benda-benda tertentu, ya di dashboard mobil kita umpamanya, kemudian itu akan menjaga keselamatan mobil kita, nggak gampang tabrakan, nggak terkena bencana. Apa hubungannya? Nggak ada korelasinya. Secara akal nggak masuk, secara dalil juga nggak masuk. Maka ketika kita melakukan itu, itulah bagian daripada bentuk kesyirikan. Dan betapa banyak ini masih tersimpan di hati-hati kaum muslimin. Ya. Nah, tidak bolehnya kita menggantungkan itu semua di badan kita, di badan anak kecil, atau di toko, atau di mobil, atau di rumah. Dengan tujuan apa tadi? Menghilangkan atau menangkal bencana. Jika tujuannya seperti itu, yang nggak boleh.
Tapi kalau tujuannya adalah tujuan tidak selain itu untuk berhias umpamanya, ya, maka tentu hal yang seperti ini dibolehkan. Ya, seorang memakai cincin ya untuk berhias dibolehkan, selama cincinnya bukan emas bagi kaum laki-laki dibolehkan. Ya. Tetapi ketika cincin itu diyakini memiliki kekuatan tertentu, bisa menangkal bahaya, bisa mendatangkan hoki umpamanya, ya maka itulah yang merupakan bagian daripada jimat-jimat yang diharamkan, ya. Dan begitu seterusnya, ya, dan begitu seterusnya. Maka di sini kita akan sebutkan dalil terkait dengan larangan ini. Disebutkan dari hadis Imran bin Husain, seorang sahabat Nabi, banyak meriwayatkan hadis. Dan ternyata beliau pernah melakukan itu. Ia pernah menuturkan bahwa suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang laki-laki. Ro'an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam rojulan, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat seorang laki-laki, ya. Yang laki-laki ini dia memakai gelang, ya. Yang laki-laki ini dia memakai gelang. Nah kemudian ya, gelang yang terbuat dari kuningan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada dia, gelang apa ini? Ya, maka ia pun menjawab untuk menangkal penyakit, atau bisa juga untuk menghilangkan dan meringankan sakit yang dia derita. Ya, karena wahina adalah penyakit yang mungkin ada di bagian tangan ataupun pundak. Nah, jadi perhatikan di sini, Imran bin Husain menuturkan bahwa Nabi pernah melihat seorang laki-laki yang kalau kita lihat dalam beberapa riwayat yang lain, bahwa Imran bin Husain sendiri itulah pelakunya, yang dia yang melakukan, yang kemudian dia bertanya kepada Nabi, yang kemudian dia menceritakan ini kepada kita. Ini menunjukkan apa? Yang menunjukkan ketika kita menceritakan entah diri kita atau orang lain terhadap perilaku-perilaku yang tidak baik, kemudian kita ingin mengambil hukum dari kejadian itu, maka sangat disarankan untuk tidak langsung menyebut nama. Ya, di sini Imran gak mengatakan dahulu saya pernah memakai, tidak, tetapi beliau mengatakan ada seseorang yang memakai gelang di tangannya. Dia nggak mengatakan saya dahulu pernah memakai gelang. Kenapa? Karena dia tahu ini perbuatan yang nggak baik. Ya. Atau misalkan dia sedang menceritakan kejadian ini terjadi pada si fulan, nggak dia sebut namanya, Ahmad dahulu pernah melakukan ini, tidak. Tetapi disebutkan dengan kalimat orang ketiga. Karena person itu nggak terlalu penting. Yang penting adalah pelajarannya tersampaikan. Ya. Ini menunjukkan apa? Orang sekelas Imran bin Husain pun pernah melakukan perbuatan yang seperti ini. Sampai kemudian dia sadar bahwa ternyata perbuatan itu tidak dibolehkan. Bahkan dia merasa bahwa pengingkaran Nabi terhadap perbuatannya itu sangat keras. Sampai disuruh gelang itu segera dicopot. Bahkan dalam riwayat yang lain bukan cuma dicopot tapi dilempar, unbuz, dilempar. Nah, maka kita kembali. Ketika ditanya apa ini, maka Imran mengatakan, laki-laki ini mengatakan, ini adalah gelang untuk menangkal penyakit, wahina. Maka mendengar itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, inza'ha, lepas segera gelang itu dari tanganmu. Fa innaha la taziduka illa wahnan. Karena itu hanya akan menambah dirimu lemah. Haknya akan menambah lemah dirimu. Ya. Fa innaka law mitta wa hiya 'alaika. Ini apa namanya, pengingkaran yang keras di sini. Nabi mengatakan sesungguhnya jika gelang itu masih melingkar di tanganmu dan engkau mati sementara gelang itu masih melingkar di tanganmu, ma'aflah ta'abadan, engkau tidak akan beruntung selama-lamanya. Perhatikan bagaimana pengingkaran yang sangat keras yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada orang yang melakukan perilaku-perilaku tersebut. Nabi langsung mengatakan, ya lepas itu darimu. Pertama kali Nabi apa? Tanya apa itu?
Ya, dan sudah barang tentu pertanyaan Nabi ini bukan nanya itu gelang terbuat dari apa, karena udah jelas bentuknya terbuat dari kuningan, ya, dari tembaga. Tetapi yang Nabi tanyakan adalah yang melatar belakangi kamu melakukan itu apa. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan ketika seseorang mau mengingkari kemungkaran dan masih ada kemungkinan alasan-alasan baik, maka nggak langsung diingkari. Perlu ditanya dulu, minta klarifikasi. Seperti Nabi nggak langsung mengatakan copot gelang yang melingkar tanganmu, tidak. Karena Nabi khawatir bisa saja dia memakai itu cuma sekedar perhiasan. Bisa saja orang itu memakainya cuma untuk sekedar aksesoris saja. Yang kalau seperti itu bukan sebagai sebuah perbuatan yang wajib untuk diingkari. Makanya Nabi tanya, apa itu? Kalimat apa itu bukan berarti itu gelang terbuat dari apa dan dari apa, tidak. Maksudnya adalah apa yang melatar belakangimu dari memakai gelang itu. Karena Nabi curiga jangan-jangan ada niatan-niatan lain dari cuma sekedar memakainya sebagai sebuah aksesoris, dan ternyata benar. Apa yang diduga oleh Nabi ternyata benar. Bahwa dia memakai itu bukan cuma sekedar untuk aksesoris saja. Tapi lebih daripada itu katanya adalah minal wahina. Ini akan menangkal saya dari penyakit. Ya. Atau bisa saja dianya sudah sakit tuh. Tetapi dia pakai itu untuk apa? Untuk menghilangkan sakit yang sudah datang. Makanya tadi nih, lirob ilbala audab ilbala. Memakainya yang nggak boleh itu imma untuk mengangkat musibah yang sudah ada biar terangkat, atau mengangkat musibah biar tidak datang. Nah, makanya sebab ini yang dipakai oleh Imran bisa dua. Bisa saja itu untuk menangkal biar tangannya nggak sakit atau dia nggak dapat sakit, atau bisa saja dia sudah sakit tapi itu dipakai untuk menghilangkan dan meringankan sakit yang dia derita. Ya. Maka Nabi SAW tidak membenarkan alasan itu. Maka dengan sangat tegas Nabi mengatakan inza'ha, lepas, copot gelangmu itu. Bahkan dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan lempar, itu lebih kuat lagi, lebih keras lagi pengingkarannya. Ya, bukan cuma copot kemudian manfaatkan untuk kepentingan yang lain, tapi betul-betul lempar itu. Nah, karena itu tidak menambahmu kecuali kelemahan. Maksudnya adalah, ya, bisa saja adalah lemah fisik, tetapi yang pasti itu akan menjadi seseorang itu menjadi lemah imannya, sehingga dia banyak bergantung kepada jimat-jimat tersebut. Ya, yang kemudian Nabi mengatakan jika benda itu masih berada di tanganmu dan engkau mati di atas itu, ma'aflah ta'abadan, niscaya engkau tidak akan selamat selama-lamanya. Ya. Ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, tatkala hendak menceritakan pengalaman pribadi yang buruk, hendaknya dia tidak menyebut identitas dirinya, tetapi dengan menggunakan orang ketiga, baik dirinya ataupun orang lain. Makanya Nabi ketika memberikan contoh buruk, ya, ada orang berperilaku buruk, kemudian Nabi mengingatkan sahabat biar jangan seperti dia. Maka orang yang buruk dilihat oleh Nabi itu Nabi sebutkan secara umum, tidak langsung menyebut nama. Nabi mengatakan, la takun misla fulan, ya Abdullah, la takun misla fulan. Ya, wahai Abdullah, jangan kamu seperti fulan. Ya, jadi menggunakan sosok orang ketiga yang nggak tahu siapa-siapanya. Padahal Nabi tahu nggak si fulan ini siapa? Tahu, tapi nggak disebut namanya demi untuk bisa menjaga kehormatannya. Karena tujuannya bukan ingin memberitahu si fulan ini nggak bagus, tapi tujuannya adalah bagaimana orang bisa mengambil pelajaran dari orang lain. La takun misla fulan, jangan kalian seperti si fulan. Nabi nggak sebutkan namanya. La takun misla Ahmad, la takun misla Umar, tidak.
langsung nyebut nama orang yang dianggap melakukan perbuatan buruk, tidak. Tapi hendaknya kita mensarukan, menyamarkan dengan nama orang ketiga atau melalui inisial, ya. Kenapa? Ya karena yang diambil itu adalah ibrah. Ibrahnya itu tersampaikan. Nama itu enggak penting, yang penting adalah pelajaran dari kejadian itu yang diambil. Nah, begitu pula misalkan ketika kita melihat pengalaman orang atau diri kita, ya. Kita ingin bertanya sama fulan, sama ustaz, ketika ada orang yang melakukan perbuatan ini, dosa tertentu, kemudian dia ingin bertaubat, gimana cara bertaubatnya umpamanya? Padahal si fulan itu maksudnya adalah dia, ya. Atau padahal si fulan itu maksudnya adalah tetangganya atau kerabatnya. Ya sebaiknya seperti itu. Kalau memang perilaku itu adalah perilaku yang buruk. Sebagaimana Imran bin Husain, dia menceritakan dirinya sendiri pada kejadian itu tanpa menyebut dianya, tapi dengan menyebut kalimat rojulan. Nabi melihat seseorang, padahal maksudnya adalah dia sendiri. Dia nggak mengatakan Nabi dahulu pernah melihat aku pakai gelang yang aku jadikan jimat, karena itu perbuatan tercela. Walaupun sebenarnya Imran bin Husain sudah mentaubatinya. Ini pelajaran buat kita. Nah, kemudian yang kedua, Nabi mengatakan bahwa jimat itu tidak menambahmu kecuali kelemahan. Artinya, kelemahan berupa kegelisahan dan kekhawatiran dan kegundah gulanaan yang akan menghantui orang yang memakai jimat. Jadi lemah itu adalah lemah, bisa lemah fisik, akan semakin lemah, nggak manfaat artinya. Yang kamu anggap itu akan bisa meringankan sakitmu, sejatinya itu nggak akan bisa meringankan. Ya, justru yang ada akan membuat engkau semakin lemah, lemah fisikmu dan juga lemah rohanimu, di mana engkau akan gelisah, akan khawatir, akan gundah gulana, dihantui oleh apa? Oleh ketakutan. Ketika jimat itu nggak dibawa, resah dia. Aduh, gimana nanti ini sama saya? Jangan-jangan nanti terjadi apa-apa sama saya. Kenapa? Jimatnya ketinggalan. Ya, itu yang akan membuat secara psikologis dirinya akan lemah. Kemana-mana selalu bergantung sama benda. Ya, tidak digantungkan, tidak dikaitkan hatinya kepada Allah, tetapi digantungkan hatinya pada benda-benda tertentu. Justru ini akan semakin melemahkan dia. Yang ketiga, hadis ini merupakan dalil akan syariat nahi munkar, larangan melakukan kemunkaran. Dan jika kita mampu untuk melakukannya, ya maka kita lakukan selama tidak kita lihat ada mudarat yang lebih besar. Ya, selama tidak ada mudarat yang lebih besar. Seperti Nabi SAW mampu merubah itu, maka itu dilakukan untuk mengingkari kemunkaran. Yang berikutnya, hadis ini menunjukkan bahwa yang menjadi patokan dari amal seseorang adalah akhirnya. Perhatikan sabda Nabi, "Lau mutta wahiya alaika ma aflahta abadan." Seandainya engkau mati, gelang itu masih melingkar di tanganmu, kamu tidak akan pernah selamat selama-lamanya. Mati dalam keadaan memakai jimat tidak akan selamat selama-lamanya. Kenapa? Karena dapat dipastikan dia mati dalam keadaan melakukan keburukan, sehingga dia mendapatkan su'ul khatimah. Dan amal-amal itu ditentukan di bagian akhir. Tapi seakan-akan Nabi mengatakan, tapi sebaliknya, ya jika engkau copot gelang itu dan kemudian kau bertaubat kepada Allah dan engkau tidak lakukan lagi perbuatan itu, engkau mati dalam keadaan sudah mentaubati perbuatan itu, maka engkau akan selamat. Itu pemahaman terbaliknya. Menunjukkan bahwa amal itu yang menentukan adalah bagian akhirnya. Maka jika kita termasuk orang-orang yang Masya Allah sejak awal balik sampai sekarang dikaruniai kesolehan, patut bersyukur kepada Allah. Tapi jangan berpuas diri dengan apa yang ada. Terus kita pertahankan sampai akhir hayat kita.
Jangan sampai kita menjadi orang yang perjalanan hidupnya baik di awal, baik di tengah, tapi justru mengakhirinya dengan cara-cara yang tidak baik. Di awal balik, Masya Allah, solehnya minta ampun, soleh, Masya Allah, taatnya luar biasa. Ketika sudah masuk masa tua, malah menyimpang. Mati dalam keadaan menyimpang. Mati dalam keadaan gak lagi berhasrat melakukan ketaatan. Kalau orang perjalanan hidupnya seperti ini, kira-kira bakal selamat dari neraka atau tidak? Tidak selamat. Dan orang yang model hidup seperti ini tuh ada, ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, ada orang yang dia selalu melakukan amal penghuni surga, sampai kemudian di penghujung akhir hayatnya dia menyimpang melakukan amalan penghuni neraka, dia mati di atas amal tersebut, fayadkhuluha, dan endingnya akhirnya dia masuk ke dalam neraka, ya. Kemudian sebaliknya, ketika dia memiliki masa lalu yang kelam, pernah melakukan dosa, termasuk dosa-dosa kesyirikan ini, maka manfaatkan panjang umur yang Allah berikan untuk kita taubati, agar kita wafat dalam keadaan tidak membawa dosa-dosa tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, ada beberapa lagi faedah, nanti kita akan lanjutkan insyaallah. Allahumma ya, kita lanjutkan 3 faedah lagi. Yang berikutnya, faedah yang bisa kita ambil, annal insan idza waqa'a fi khata'i syirkin aw ghairihi thumma tanabbaha wa naza'a minhu anna hadza la yuqda fiha wala fi wilayatihi annahu min awliyaillah. Ketika seseorang jatuh pada kesalahan kesyirikan, dia melakukan kesyirikan disebabkan karena kesalahannya, atau dia tergelincir dalam dosa selain syirik. Summa tanabbaha, kemudian dia berhati-hati, diingatkan kemudian dia ingat. Diingatkan kemudian dia ingat, dan ini menjadi sebuah nikmat tersendiri. Idza dzukira tadzakkara, apabila diingatkan dia mudah untuk menerima, mudah untuk diingatkan. Karena sebagian orang nggak bisa seperti itu. Diingatkan, egonya yang main. Diingatkan, malah galak sama yang mengingatkan. Tidak lembut hatinya, ya. Sebagaimana banyak itu terjadi pada sebagian manusia. Karena itu diantara salah satu hal yang patut kita syukuri ketika seseorang diberikan kelembutan dalam hati, dalam artian mudah dalam menerima kebenaran. Dia salah, apalagi kesalahannya fatal, melakukan kesyirikan, diingatkan bahwa itu adalah kesyirikan yang akan membahayakan perkara akhiratnya. Dzukira, dia diingatkan, tadzakkara, kemudian dia pun menjadi ingat. Seperti halnya Imran bin Husain melakukan kesalahan, bahkan kesalahan yang dia lakukan bukan cuma sekedar dosa besar, tapi dosa syirik, minimalnya syirik kecil. Summa tanabbah, akan tetapi dia berhati-hati. Diingatkan, dia menerima peringatan itu. Ya, disuruh copot, ya dia copot. Kemudian dia ingat, wa naza'a minhu, dan dia berlepas diri, mengangkat kesyirikan tersebut. La yuqdah, maka yang seperti ini tidak tercela. Ya, tidak boleh dicela. Wala fi wilayatihi, atau dicela tentang kewaliannya, bahwa dia termasuk adalah orang-orang yang menjadi wali-wali Allah atau orang-orang yang taat. Jadi para sahabat banyak juga yang melakukan ketergelinciran, yang kemudian dia bertaubat. Setelah taubat, dosa-dosa yang pernah dia lakukan sama sekali tidak mengurangi kemuliaan mereka. Seperti Umar bin Khattab, bahkan mungkin lebih parah lagi. Ya, bukan cuma melakukan kesyirikan memakai jimat, tetapi kesyirikannya menjadi apa? Penyembah berhala. Tapi kemudian bertaubat dengan taubat yang benar, memperbaiki imannya, sampai kemudian dijamin masuk surga. Apa yang beliau lakukan di masa jahiliyah tidak mencederai, tidak mengurangi kemuliaan dan
kehormatan beliau. Apalagi cuma sekedar melakukan kesyirikan yang sifatnya syirik kecil atau lagi dosa-dosa yang lainnya, ya. Ya maka ketika ada seseorang yang pernah melakukan itu kemudian dia bertaubat, maka kemudian itu jangan diungkit terus. Dijadikan sebab kemudian dia kita menohok dia. Kita mencela kehormatan, kamu siapa sih? Ingat kamu dulu gimana dulu masa mudanya. Ingat dahulu kamu berkecimpung dalam kesyirikan. Diingat terus padahal dia udah taubat. Ya, ketika orang melakukan dosa-dosa apapun, apalagi ya termasuk dosa kesyirikan, dia bertaubat dari dosa itu, maka itu tidak mengurangi kehormatannya dan tidak boleh dicela, diungkit lagi, diungkap lagi. Perilaku dia sebelum dia ngaji umpamanya. Karena yang seperti ini bisa terjadi pada siapapun. Bahkan kita lihat dalam riwayat ini pernah terjadi pada sosok sahabat mulia bernama Imran bin Husain. Kemudian, larangan dari berobat menggunakan cara yang diharamkan oleh Allah dan juga Rasulnya. Ya, karena dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Imran bin Husain yang menggunakan atau memakai gelang jimat ini bukan cuma sekedar untuk menahan penyakit, tetapi memang untuk meringankan dan menyembuhkan sakit yang sudah ada. Ya, wahina itu dhaful badan, ada kelemahan dalam badannya di bagian tangannya, maka dia pakai biar untuk mengurangi sakitnya. Nah, ketika dia berarti apa di situ? Dia melakukan pengobatan, tetapi cara-cara pengobatan yang tidak dibenarkan, maka dilarang. Berobatnya boleh, tetapi jangan melakukan pengobatan yang diharamkan. Di antaranya mengambil sebab-sebab yang tidak syar'i dan tidak logis. Ya. Kalau kita mau berobat, cari pengobatan yang sifatnya syar'i lewat ruqyah dan sejenisnya. Atau kalau tidak syar'i, pakai pilihan yang kedua yang logis, masuk akal. Ketika kita pusing, kita minum obat umpamanya merek tertentu, berarti kita mengambil sebab yang sifatnya qaumi, sebab yang logis. Kalau dicari dalilnya nggak ada. Ketika Anda pusing minumlah ya merek obat tertentu, kan nggak ada. Ya. Tetapi kenapa itu kita minum? Ya, kita ingin mencari sebab kesembuhan. Kenapa? Karena yang menyarankan saya minum ini dari orang yang ahli bahwa pada sebutir obat ini mengandung ini dan itu yang akan mengurangi sakit yang diderita oleh kita. Boleh, tetapi mencari sebab-sebab yang tidak ada dalilnya dan tidak kauni dan juga tidak logis, maka itu tidak dibolehkan. Termasuk apa yang dilakukan oleh Imran bin Husain. Apa hubungannya antara gelang dengan sakit? Ya, nggak ada hubungannya. Nggak logis itu, nggak masuk akal. Makanya kalau kita berobat, nggak pernah kita ketika berobat kemudian dokter sarankan kita untuk pakai gelang. Ya, kamu sakit apa? Sakit ini. Kemudian dokter kasih resep, ya, nih pakai gelang ini 3 kali sehari. Pakai cincin ini 3 kali sehari. Enggak. Kenapa? Karena memang itu nggak logis. Nah, pengobatan-pengobatan yang dilakukan oleh Imran itu tercela, dilarang. Tapi berobatnya sesuatu yang dianjurkan. Nabi mengatakan, tadawau, berobatlah kalian. Boleh kalian mengambil sebab kesembuhan dengan cara berobat. Kemudian Nabi mengatakan, wala tadawau biharam. Jangan kalian berobat dengan cara-cara yang haram. Kesehatan itu penting, tapi apalah manfaat dari kesehatan kalau untuk mendapatkannya kita harus mengorbankan akidah dan keyakinan. Apalah manfaat dari kesehatan yang kita cari kalau untuk mendapatkannya harus mencederai kemurnian tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kelima, yang berikutnya, vonis kesengsaraan yang abadi. Tadi kan Nabi mengatakan kamu tidak akan pernah selamat selama-lamanya. Maka ditakwil oleh para ulama, maksud dari kalimat itu bagi siapa? Bagi yang memakai jimat tersebut, kemudian dia meyakini bahwa jimat tersebut bisa memberikan manfaat atau menolak bencana secara sendirinya. Tidak lagi menjadikan itu sebagai sebab, tapi betul-betul sudah sangat bergantung. Oh, gelang ini yang akan menjadi yang bisa menahan saya dari mara bahaya. Bukan lagi menjadikannya sebagai sebab. Mudah-mudahan bisa dibedakan kapan menjadikan jimat sebagai sebab,
kapan menjadikan jimat sebagai zat. Ya, dia baru akan mendapatkan, diharamkan mendapatkan keberuntungan selama-lamanya kalau menjadikan jimat itu sebagai utamanya, kekuatan utama, ya, yang akan menolak mara bahaya yang akan menimpanya. Sekali lagi, kalau dia hanya menjadikan itu sebagai sebab, ya, bukan berarti legal, bukan berarti boleh, tidak boleh, hanya saja masuk syirik kecil. Tapi ingat, diingatkan oleh beliau di sini, sekalipun namanya syirik kecil itu bukan perkara ringan. Dalam syariat yang namanya syirik kecil itu lebih berat daripada dosa besar. Kenapa? Karena yang namanya syirik baik besar ataupun kecil, dia mati dalam keadaan membawa dosa itu, maka itu adalah dosa yang tidak terampuni. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak memberikan ampunan terhadap orang-orang yang berbuat syirik kepadanya. Ini umum sifatnya, baik besar ataupun kecil. Sementara dosa-dosa besar, kalau kita bawa mati, nggak sempat kita taubati, bisa nggak dapat ampunan? Masih bisa, jika Allah berkehendak. Tapi kalau dosa itu masuknya kesyirikan, apalagi besar, ya, maka itu tidak terampuni. Jadi ketika disebut kalimat syirik kecil, jangan kita pandang ringan, jangan kita pandang remeh. Sejatinya syirik kecil itu lebih besar daripada dosa-dosa besar. Nah, orang yang melakukan itu minimalnya jatuhnya pada syirik kecil yang lebih besar daripada dosa besar, bahkan lebih parahnya dia bisa sampai pada syirik besar. Naudzubillah. Ada beberapa dalil lain sebenarnya dituangkan oleh penulis. Insyaallah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.